Cerita berlanjut saat Arjuna teringat dengan 5 batu pemberian Basudewa Krishna yang masih membingungkannya. Sesaat Guru Drona datang dan menanyakan kesiapan muridnya. Di situ Guru Drona menanyakan tentang batu tersebut. Sementara Raja Drupada memberikan darah di kening Sri Kandi dan memperingatkan bahwa jangan ada pangeran yang mati. Hanya jadikan mereka tawanan agar Bhisma yang mati di tangannya. Hidup Dewa Siwa! Sementara Yudhistira mendapatkan wejangan dari Guru Drona sebelum pergi bertempur. Sesaat Duryodhana datang dan mengatakan bahwa pertempuran ini antara Kurawa dan Pandawa saja. Kemudian Pangeran Duryodhana ingin bertempur tanpa bantuan para Pandawa. Dirinya menginginkan hanya ada pihak Kurawa saja dalam pertempuran ini. Duryodhana mempersilahkan Arjuna, Nakula, dan Sadewa untuk mengikutinya dalam berperang. Namun hal itu ditolak oleh Nakula. Yudhistira mengatakan bahwa saling bertempur di perbatasan antara Kuru dan Pancala tidaklah baik. Oleh karena itu ia memberikan kesempatan pertama kepada para Kurawa untuk maju terlebih dahulu. Yudhistira juga mendoakan mereka semoga berhasil. Merasa tak terima, Arjuna dan Bima menanyakan keputusan kakaknya itu. Tapi justru Sadewa mengatakan bahwa ini strategi yang bagus. Terlihat prajurit dari Drupada telah membentuk formasi perangnya. Sementara Jenderal Sri Kandi mengintai para kesatria Kuru dengan teropongnya. Kemudian ia mulai memberikan perintah untuk memulai formasi. Di situ Raja Drupada kembali memberitahu Sri Kandi agar tidak ada pangeran yang mati ataupun melarikan diri. Sementara Kurawa sudah mulai mendekati formasi Drupada dan mulai melakukan serangan. Ke-100 Kurawa memasuki formasi Cakrabyuha Drupada dengan tangguhnya. Namun saat para pangeran memasuki labirin Raja Drupada, sebagian para pangeran sudah mulai terjebak. Terlihat Sri Kandi dan Raja Drupada masih menunggu di pusat formasi. Pada akhirnya, para Kura mulai tertangkap oleh para prajurit Raja Drupada. Duryodhana dan Dursasana sempat terjaring oleh para prajurit, namun berhasil lolos dan membuat keonaran. Melihat hal itu, Sri Kandi akan turun tangan menangkap sang pangeran. Drupada memperingatkan bahwa jika ia sampai mengeluarkan 5 permatanya untuk menangkap sang pangeran, maka itu menjadi kekalahan bagi Sri Kandi. Sri Kandi mulai datang untuk mendekati Duryodhana. Terlihat Duryodhana dengan ketangguhannya berduel dengan Sri Kandi. Dan dengan kekuatannya, ia berhasil mengalahkan Sri Kandi dengan 1 pukulan. Kemudian Drupada muncul dengan gajahnya dan segera berduel dengan Duryodhana. Sang pangeran Kuru ini berhasil membalikkan Raja Drupada dan membuatnya jatuh. Ketika Duryodhana tertawa sombong karena mengalahkan Drupada, sang raja dari Pancala ini mengeluarkan jurus kaki bungsinnya hingga menjadi 5 wujud. Lantas hal ini membuat Duryodhana kebingungan. Dan karena kemunculan 5 wujud dari Raja Drupada ini, akhirnya berhasil membuat Duryodhana ditangkap oleh para prajurit Pancala. Raja Drupada begitu bangga dan menginginkan kakek dari Kurawa yaitu Bhisma untuk datang. Setelahnya, para pangeran ini kemudian diikat di tiang. Drupada mendekati Duryodhana dan menghina Drona apa ia tidak mengajarkan cara menembus formasi cakra miliknya. Drupada menginginkan kematian Bhisma untuk membalas kekalahan ayahnya. Sesaat prajurit memberikan kabar bahwa hanya 100 pangeran saja yang tertangkap. Sesaat Arjuna melontarkan panah dan memberikan kode bahwa para Pandawa akan menyerang. Yudhistira memberikan tampuk kepemimpinan menyerang kepada Arjuna, karena dirinya lah yang mampu menembus formasi ini. Kemudian Arjuna mengarahkan saudara-saudaranya untuk membuat jalan sendiri menuju pusat formasi. Seperti sebelumnya, para Pandawa dicegat dengan menutup jalan. Bima seperti bermain-main dengan tawanya saat menghadapi prajurit Pancala hingga membuat lawannya kalah.
Nakula dengan ketangkasan bahasa binatang membuat kuda-kuda lawan seperti gila. Sementara Sadewa membuat cakramnya sendiri, dan Yudhistira menunjukkan kemahirannya dalam bermain tombak. Yudhistira mengingatkan Arjuna bahwa mereka harus bersatu dengan saudara-saudaranya agar bertambah kuat. Akhirnya kelima Pandawa ini bersatu kembali dan menunjukkan kekuatannya. Mereka terus menyerbu merusak formasi dari Raja Drupada. Melihat ada kesempatan, Yudhistira membebaskan Duryudana. Namun kakak tertua Kurawa ini malah menolak bantuan dari Yudhistira. Duryudana mengingatkan kepada Yudhistira bahwa dirinya adalah Kurawa dan Yudhistira adalah Pandawa. Di sisi lain, Arjuna telah menemukan Raja Drupada dan segera melaju untuk menghadapi Raja Pancala itu. Dengan bantuan Nakula, kuda-kuda yang dibawa pasukan Drupada untuk menghadang Arjuna menjadi liar dan mengobrak-ngabrik prajuritnya sendiri. Drupada melemparkan panahnya dan membuat api untuk menghalangi Arjuna. Kemudian Arjuna segera menaiki kuda yang lewat dan segera memacunya untuk melewati kobaran api hingga menjemput Raja Drupada. Kedua kesatria ini mulai bersikap untuk bertarung. Di situ Arjuna berhasil menjatuhkan Drupada dari gajahnya sekaligus menjatuhkan busurnya. Arjuna berhasil menaklukkan Drupada dengan ketangkasannya dan meminta agar sang raja mengakui kekalahannya. Kemudian Drupada kembali menggunakan 5 permatanya untuk membuat bingung Arjuna. Drupada mengambil pedangnya dan menyayat Arjuna. Tapi beruntung Arjuna melompat ke belakang dan akhirnya sayatan itu menjatuhkan batu dari Basudewa Krishna. Dan dari situ Arjuna mulai mendapatkan ide dari teka-teki batu permata Krishna. Arjuna mulai yakin dengan kemampuan membaca kode dari batu yang dikirim oleh Krishna. Akhirnya Arjuna melemparkan panah kepada keempat Drupada dan mengikat Drupada yang asli dengan talinya. Di situ Raja Drupada kagum dengan kecerdasan dan kemampuan dari Arjuna. Setelah kemenangan itu, Guru Drona berjalan dengan kudanya di istana Drupada. Dirinya teringat dengan kisah kelam masa lalunya dengan Drupada. Sementara Drupada yang telah tertangkap oleh para Pandawa ditanyai oleh Drona mengenai kisah masa lalunya. Di situ emosi Guru Drona masih cukup ditahan dengan Drupada. Ia lantas turun dari kudanya kemudian mendekati Drupada dan kembali mengingatkan kesombongan diri sang raja. Guru Drona sampai meneteskan air matanya setelah mengenang masa lalunya dengan Drupada. Raja dari Pancala ini masih terdiam mengingat-ingat kisah perbuatan masa lalunya. Jadi dulunya sewaktu Drupada dan Drona belajar di Gurukula, Drupada sempat berjanji kepada sahabatnya yaitu Drona, bahwa apa yang Drupada miliki, Drona juga memiliki hak untuk itu. Dan karena hal itu, suatu hari Drona datang ke Pancala untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Drupada. Namun di luar dugaan, Drupada justru tak menganggap Drona sebagai sahabatnya dan malah menghinanya. Atas dasar itulah, Drona mempunyai dendam terhadap Drupada sampai saat ini. Sementara Guru Drona telah menepati janjinya bahwa muridnya yang akan mengalahkan Drupada. Bertekuk lutut di hadapanku. Guru Drona juga memerintahkan agar Drupada sendiri yang menuangkan air susu untuk upacara Aswatthama. Dan Drupada juga yang memakaikan mahkota di kepala Aswatthama. Sang guru mempersilahkan kelima Pandawa untuk kembali ke Hastinapura setelah memuji kemampuan mereka. Di situ Guru Drona mengembalikan separuh kerajaan Drupada di kota Kampilia kepada temannya itu. Keduanya kemudian berpelukan sebagai teman meski Drupada masih menyimpan dendam. Di tengah hutan ketika para Pandawa berjalan pulang, Bima heran mengapa Duryudana sudah menghilang. Bima juga heran mengapa Arjuna bisa tidur pulas dalam perut kosong di atas kuda. Bima mengajak istirahat dan mengatakan bahwa dirinya sedang kelaparan. Yudhistira memberikan nasihat kepada Bima agar tidak membicarakan Duryudana lagi. Namun tiba-tiba Duryudana dan saudaranya muncul dengan tatapan tajam seolah mengobarkan perang. Yudhistira menenangkan adik-adiknya yang langsung terbakar emosinya oleh Duryudana. Sementara di Hastinapura, Gandhari mengingatkan agar Dhetarashta membuat perayaan penyambutan para pangeran setelah penaklukan kerajaan Pancala. Dhetarashta tidak kuat menahan amarahnya karena kekalahan anak-anaknya.
Namun Gandhari terus berusaha untuk membujuk suaminya agar mengutamakan kepentingan rakyat. Di situ Duryudana masih mendesak Yudhistira untuk beradu kekuatan. Yudhistira dengan kebijaksanaannya mencoba menasihati Duryudana, namun ditolaknya mentah-mentah. Duryudana meminta agar Yudhistira bersumpah untuk menyerahkan tahta Hastinapura kepadanya, atau pilihan terakhir yaitu bertarung dengannya. Yudhistira kemudian bersumpah akan mematuhi apapun keputusan Raja Dhetarashtra. Aku akan setuju pada keputusanmu. Sementara di tempat lain, Drupada menyobek peta kerajaan Pancala menjadi dua bagian. Ia masih teringat-ingat dengan murid dari Drona yang begitu tangguh, yaitu Arjuna. Seringkali ia mencoba menenangkan ayahnya, ditolak begitu saja. Drupada justru memarahi Srikandi yang kalah dalam sekali serangan. Bahkan Srikandi belum mengetahui serangan dari anak-anak Pandu, apalagi tali busur dari Arjuna. Ia mengatakan itu seperti senjata dari Dewa Indra. Kau bahkan belum pernah mendengar suara tali busur dari Arjuna. Aku merasa itu seperti senjatanya Dewa Indra. Di Hastinapura, Duryudana dan Dursasana membujuk ayahnya agar mengumumkan bahwa putranya akan menjadi pewarisnya. Duryudana membujuk ayahnya agar menggunakan otoritasnya. Namun sang raja mengatakan bahwa ia tidak bisa membuat keputusan seenak hatinya. Duryudana mengancam ayahnya bahwa ia akan memberontak terhadap Hastinapura jika ayahnya mengumumkan Yudhistira sebagai pangeran mahkota. Sementara di luar suara pujaan kepada putra Pandu terus menggema. Duryudana segera meninggalkan ayahnya dan tetap mengancam akan memberontak. Kuhancurkan ketenaran dan nama baik Hastinapura. Kemudian para Pandawa memasuki kerajaan Hastinapura dengan disambut kebahagiaan. Sedangkan Duryudana masih mengawasi para Pandawa dari kejauhan. Yudhistira dan adiknya memberikan salam kepada Yang Mulia dan penghormatan kepada yang lainnya. Raja Dhetarashtra yang merasa tidak enak akhirnya meninggalkan tempat itu tanpa berpamitan. Di tempat lain, Duryudana datang ke ruang Raja Anggakarna. Di situ Karna menanyakan keperluan dari Duryudana sehingga dirinya datang sendiri dan tidak memanggilnya saja. Di situ Duryudana menguji pengabdian Karna. Pangeran tertua Kurawa ini menanyakan kepada temannya apakah ia bisa mengabaikan kebenaran. Kebenaran akan selalu benar, namun Karna mengatakan bahwa ia akan selalu patuh pada perintah Duryudana. Saat Yudhistira sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Dhetarashtra datang. Yudhistira heran mengapa pamannya itu rela datang dan tidak memanggilnya saja. Di tempat lain, Arjuna dan Sadewa yang sedang berlatih segera terpanggil untuk menghadap Yudhistira. Karena Sadewa mendapatkan firasat buruk. Dhetarashtra menceritakan kegelisahannya kepada putra tertua dari Pandawa. Yudhistira meminta perintah dari Raja Dhetarashtra saja. Sang raja mengatakan bahwa ia hanya memerlukan harapan untuk menghilangkan penderitaannya. Dirinya menginginkan bahwa Yudhistira memberikan jabatan pangeran mahkota kepada Duryudana. Dan hal itu akan membuatnya senang karena telah menuntaskan tugasnya. Sesaat Arjuna dan Sadewa pun datang. Putra Dewa Indra ini mencoba memancing Raja Dhetarashtra untuk menjernihkan pikirannya. Sang raja akhirnya mengerti maksud dari kata-kata Arjuna. Hal ini membuat tangan raja terkepal tanda dirinya terbakar emosinya. Dan dia akan mengumumkan Yudhistira sebagai pangeran mahkota besok. Kemudian ia pun pergi begitu saja. Singkat cerita, ritual penganugerahan pangeran mahkota kepada Yudhistira sedang dipersiapkan. Di tempat lain, Duryudana dan saudaranya sedang bersiap dengan baju perang dan senjatanya. Semua peralatan untuk penobatan pangeran mahkota sudah dipersiapkan. Yudhistira pun sudah memasuki ruang sidang bersama keempat saudaranya. Yudhistira melakukan penghormatan kepada para anggota kerajaan. Kemudian upacara penobatan dimulai oleh Mahaguru Gripa. Devasya dhimahi dhiyo yona Jodaya. Setelahnya, sang guru mempersilahkan Yudhistira untuk duduk di singgasananya sebagai pangeran mahkota. Sesaat para Kurawa datang di ruang istana memakai seragam perang lengkap dengan senjatanya. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.